pelajaran 2, yaitu tentang anggota keluargaku. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, menyebut jumlah anggota keluarga dan nama-namanya. Yang kedua, dapat menceritakan secara singkat kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang terdapat dalam kitab Kejadian bab 43 ayat 1 sampai 45. Lalu yang ketiga, dapat membuat doa syukur atas anugerah anggota keluarga yang baik. Nah, ini 3 tujuan utama yang mau kita capai dalam pembelajaran anggota keluargaku. Kita mengenal bahwa keluarga itu ada yang disebut dengan keluarga inti dan ada yang disebut dengan keluarga besar. Anggota keluarga inti biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ini yang termasuk di dalam keluarga inti. Sedangkan keluarga besar itu adalah keluarga yang dibentuk karena ada hubungan darah. Anggota keluarga besar misalnya kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak, dan saudara-saudara yang lainnya. Nah, ini yang masuk dalam keluarga besar. Pada umumnya perasaan kita ketika hidup bersama anggota keluarga itu sangat menyenangkan. Namun terkadang dalam hidup bersama sebagai anggota keluarga ada pertengkaran. Pertengkaran itu biasa terjadi karena adanya salah paham atau juga rasa cemburu terhadap anggota keluarga lainnya. Suasana keluarga jika terjadi pertengkaran biasanya tidak bahagia dan tidak menyenangkan. Hal ini bisa kita lihat dalam gambar berikut. Nah, bagaimana kedua orang tua itu bertengkar yang membuat anak-anak pusing, membuat anak-anak stres. Ini suasana ketika terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Dan mudah-mudahan keluarga kita tidak terjadi seperti ini. Pertengkaran bisa diatasi jika ada rasa cinta satu sama lain. Dengan cinta, suasana menjadi damai, aman, bahagia, saling menyayangi satu sama lain. Dalam kitab Kejadian bab 43 sampai ayat 1 sampai 45 dikisahkan mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dikisahkan bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, tapi hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah meskipun Yusuf dijual, namun dia tidak dendam atau marah kepada saudara-saudaranya. Yusuf tetap mencintai mereka, tetap mencintai saudara-saudaranya. Ia menerima mereka pada saat mereka membeli makanan. Misalnya bahwa saat di daerah asalnya Yusuf ini mengalami suatu kelaparan, lalu mereka berangkat ke Mesir untuk membeli makanan, dan di Mesir pada waktu itu Yusuf sudah menjadi penguasa. Nah, ketika saudara-saudaranya membeli makan di sana, awalnya mereka tidak mengenal dia karena Yusuf belum memperkenalkan siapa dirinya. Setelah Yusuf memperkenalkan dirinya, baru mereka mengenal bahwa itu Yusuf, adik mereka yang mereka jual ke Mesir. Namun Yusuf tidak marah kepada mereka, tidak dendam kepada mereka. Yusuf tetap mencintai mereka. Yusuf memaafkan kesalahan saudara-saudara mereka, kesalahan. Nah, selain kita mencontohi teladan hidup dari Yusuf dan saudara-saudaranya, di mana Yusuf tidak dendam, tidak marah kepada saudara-saudaranya, juga
kita perlu meneladani kehidupan keluarga kudus dari Nazaret. Siapa itu keluarga kudus dari Nazaret? Yaitu Yusuf, Santa Maria, dan Tuhan Yesus. Nah, ini 3 anggota keluarga kudus dari Nazaret. Nah, teladan hidup apa yang perlu kita contohi ya dalam keluarga kita sebagai anggota keluarga? Nah, di sini kita lihat Yusuf sebagai ayah memberikan contoh yang baik ya kepada keluarganya. Ya, rajin berdoa, bekerja untuk keluarga, lalu juga Yesus membantu ayahnya, dan demikian juga dengan Bunda Maria. Dan suasana keluarga ini sungguh-sungguh damai, sungguh-sungguh bahagia karena adanya rasa saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Nah, ini yang perlu kita contoh, kita teladan dalam kehidupan keluarga kita. Nah, sikap kita terhadap anggota keluarga ya, biar tidak terjadi pertengkaran, biar tidak terjadi perkelahian, yaitu kita perlu sopan terhadap satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai ya, tidak adanya berbicara kasar atau melawan satu sama lain. Kalau hal-hal ini terjadi di dalam keluarga kita, maka keluarga kita akan mengalami suasana yang bahagia, suasana yang nyaman, suasana yang damai, tidak terjadi pertengkaran. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini menjadi berguna bagi kita, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari perlu kita dalam kehidupan berkeluarga kita perlu saling menghargai, menghormati, mencintai, sehingga anggota keluarga kita itu bisa hidup damai. Nah, silakan kalian tadi di tujuannya itu menyebut anggota keluarga ya. Anggota keluarga itu adalah ayah, ibu, anak, itu yang masuk dalam keluarga inti. Kalau harus mengetahui siapa nama ayahmu, siapa nama ibumu, kalau punya kakak siapa nama lengkapnya. Begitu juga kalau punya adik, harus mengenal, jangan sampai tidak mengenal nama kedua orang tua. Ini gawat kalau tidak mengenal nama kedua orang tua. Nanti ketika orang tanya siapa nama ayahmu, siapa nama ibumu, ya kita bingung ya. Jadi perlu mengenal, dan berapa anggota kita atau siapa-siapa yang ada di keluarga kita. Nah, karena itulah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang memberikan kita suatu keluarga, yang menganugerahkan kita keluarga yang baik, maka perlu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam keluarga kita, memberikan kedamaian, memberikan kesukacita, memberikan kenyamanan. Orang tua menyayangi anak, demikian juga anak menyayangi orang tua. Kiranya pembelajaran ini dapat berguna untuk kalian. Nah, selanjutnya kita akan menjawab beberapa latihan soal yang ada berikut ini. Yang pertama, di bawah ini yang termasuk anggota keluarga inti dalam rumah adalah: A. Bapak, ibu, dan anak-anak. B. Bapak, ibu, dan kakek. C. Bapak, ibu, dan nenek. Nomor 2, biasanya perasaan kita pada saat hidup bersama dengan anggota keluarga adalah titik-titik. A. Senang. B. Sedih. C. Menderita. Nomor 3, gambar di samping menunjukkan situasi keluarga yang hidup titik-titik. A. Bahagia. B. Kurang bahagia. C. Menyenangkan. Nomor 4,
Jika di dalam keluarga, suasana anggota keluarga saling menghargai, maka keadaan keluarga itu titik-titik. A. Bahagia. B. Kurang menyenangkan. C. Membosankan. Nomor 5. Cara mengatasi pertengkaran di dalam keluarga adalah A. Meninggalkan rumah. B. Saling mencintai. C. Tidak saling berbicara. Nomor 6. Nama anggota keluarga kudus dari Nazaret adalah titik-titik. A. Elizabeth, Zakaria, dan Yohanes Pembaptis. B. Santo Yusuf, Elizabeth, dan Tuhan Yesus. C. Tuhan Yesus, Santa Maria, dan Santo Yusuf. Nomor 7. Teladan yang harus kita ikuti dari keluarga kudus dari Nazaret agar suasana keluarga hidup damai adalah A. Tidak foya-foya. B. Bekerja keras. C. Saling mengasihi. Nomor 8. Teladan yang mau kita ikuti dari Yusuf sebagaimana dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 43 ayat 1-45 adalah titik-titik. A. Yusuf mencintai saudara-saudaranya. B. Yusuf berpura-pura tidak mengenal saudara-saudaranya. C. Yusuf tidak mau terlalu cepat memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Nomor 9. Sikap kita terhadap anggota keluarga adalah titik-titik. A. Membantu sesama anggota keluarga saat diminta. B. Saling menghargai sesama anggota keluarga. C. Marah kepada anggota keluarga yang bersalah. Nomor 10. Jumlah saudara-saudara Yusuf adalah titik-titik. A. 11 orang. B. 12 orang. C. 13 orang.